Arab Saudi negeri sumber fitnah dan tempat terbitnya tanduk setan? Seorang ulama Yordania, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi menulis sebuah buku, Radikal, tentang kufurnya pemerintahan Saudi dilihat dari berbagai sudut pandang. Fenomena yang paling nampak adalah dua hal. Satu, pemerintah Saudi menetapkan dan menerapkan hukum positif yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, pemerintah Saudi memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dengan cara memberikan bantuan kepada Amerika Serikat dan Barat untuk memerangi kaum muslimin, utamanya mujahidin Islam yang memperjuangkan penegakan syariat Islam. Dalam bukunya yang berjudul, Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulah As-Suudiyah, tersebut, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi membeberkan kejahatan koalisi Arab Saudi dan Amerika dalam memerangi umat Islam. Kedekatan dan kemesraan mereka dengan kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sejahat-jahat manusia, juga memancing kemarahan sebagian komunitas Muslim yang meyakini kewajiban membersihkan tanah suci dari orang kafir. Diamnya Saudi terhadap kejahatan Amerika yang merestui Israel dalam semua aksi teror atas warga Muslim, dianggap sebagai bentuk kejahatan pihak kerajaan terhadap dunia Islam. Banyak lagi alasan yang ditunjukkan oleh Al-Maqdisi tentang kafirnya pemerintahan negeri tersebut, termasuk tidak berkutiknya Arab Saudi atas berdirinya bank-bank konvensional yang tegak di atas pilar riba. Berikut ini adalah sebagian bukti atas hal itu. Pertama, Arab Saudi bersama negara-negara anggota Liga Arab lainnya mengkhianati perjuangan umat Islam Palestina. Bumi Islam Palestina telah berada dalam penjajahan musuh-musuh Islam sejak 1917 Masehi, atau sampai hari ini telah berlangsung selama 95 tahun. Arab Saudi negeri sumber fitnah dan tempat terbitnya tanduk setan? Seorang ulama Yordania, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi menulis sebuah buku, Radikal, tentang kufurnya pemerintahan Saudi dilihat dari berbagai sudut pandang. Fenomena yang paling nampak adalah dua hal. Satu, pemerintah Saudi menetapkan dan menerapkan hukum positif yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, pemerintah Saudi memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dengan cara memberikan bantuan kepada Amerika Serikat dan Barat untuk memerangi kaum muslimin, utamanya mujahidin Islam yang memperjuangkan penegakan syariat Islam. Dalam bukunya yang berjudul, Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulah As-Suudiyah, tersebut, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi membeberkan kejahatan koalisi Arab Saudi dan Amerika dalam memerangi umat Islam. Kedekatan dan kemesraan mereka dengan kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sejahat-jahat manusia, juga memancing kemarahan sebagian komunitas Muslim yang meyakini kewajiban membersihkan tanah suci dari orang kafir. Diamnya Saudi terhadap kejahatan Amerika yang merestui Israel dalam semua aksi teror atas warga Muslim, dianggap sebagai bentuk kejahatan pihak kerajaan terhadap dunia Islam. Banyak lagi alasan yang ditunjukkan oleh Al-Maqdisi tentang kafirnya pemerintahan negeri tersebut, termasuk tidak berkutiknya Arab Saudi atas berdirinya bank-bank konvensional yang tegak di atas pilar riba. Berikut ini adalah sebagian bukti atas hal itu. Pertama, Arab Saudi bersama negara-negara anggota Liga Arab lainnya mengkhianati perjuangan umat Islam Palestina. Bumi Islam Palestina telah berada dalam penjajahan musuh-musuh Islam sejak 1917 Masehi, atau sampai hari ini telah berlangsung selama 95 tahun. Dalam upaya kaum muslimin membebaskan bumi Islam Palestina yang terjajah, para rezim tagut nasional Arab melakukan pengkhianatan keji. Demi mendapatkan ridha negara Zionis Salibis Paganis Internasional, seluruh anggota Liga Arab yang berjumlah 22 negara telah mengakui kedaulatan negara penjajah Zionis Yahudi, mengakui haknya untuk menjajah lebih dari 85% wilayah Palestina, minus tepi barat dan jalur Gaza, menjalin hubungan damai dengannya dan menghapus jihad fisabilillah dari kamus hubungan diplomatik mereka dengan Israel. Pengkhianatan tersebut tertuang dalam proposal perdamaian dan pemulihan hubungan antara Arab dan Israel yang diajukan oleh putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz dalam pertemuan KTT Liga Arab di Beirut, Lebanon pada 27 Maret 2002. Inisiatif perdamaian Arab Israel itu disetujui oleh seluruh perwakilan dari 22 negara anggota Liga Arab yang hadir dalam pertemuan itu. Isi inisiatif perdamaian itu adalah usulan agar penjajah Zionis Yahudi menarik mundur pasukannya dari wilayah-wilayah Arab yang didudukinya, termasuk dataran tinggi Golan, ke wilayah yang diduduki negara Yahudi itu pada Perang Arab-Israel 4 Juni 1967. B. Pendirian negara Palestina merdeka meliputi wilayah yang belum diduduki oleh negara Zionis Yahudi sebelum Perang 4 Juni 1967. Artinya,
Negara Palestina yang diusulkan hanya meliputi wilayah tepi barat dan jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Jika kedua usulan tersebut diterima, maka a. Seluruh negara Arab di kawasan Timur Tengah akan menjalin perdamaian dengan Israel, b. Seluruh negara Arab di kawasan Timur Tengah akan memulihkan hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian damai. Inisiatif perdamaian itu kemudian diadopsi kembali dalam pertemuan KTT Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi pada 28 hingga 29 Maret 2007. Seluruh 21 perwakilan negara anggota Liga Arab yang hadir dalam KTT itu, minus Libya yang tidak mengirimkan perwakilannya, menyetujui inisiatif perdamaian tersebut. Kedua, Arab Saudi bahu-membahu dengan rezim sekuler Yaman dan Amerika Serikat dalam memerangi Mujahidin Ansyar Syariah yang menerapkan syariat Islam di Provinsi Abyan, Yaman Selatan. Laporan terbaru mengungkapkan Arab Saudi telah menggunakan jet tempurnya untuk melancarkan sejumlah serangan di Yaman atas perintah Amerika Serikat. Laporan yang dipublikasikan oleh The Times hari Jumat 4 Januari 2013, mengutip sumber intelijen AS yang mengatakan bahwa beberapa misi drone sebenarnya adalah misi Angkatan Udara Saudi, lansir kantor berita AFP. Arab Saudi yang berbagi perbatasan dengan Yaman Selatan, memainkan peran kunci dalam membantu perjuangan Amerika Serikat dalam apa yang disebut perang melawan terorisme, perang melawan Mujahidin Al-Qaeda Semenanjung Arab, AKAB, yang kini lebih populer dengan sebutan Ansyar Syariah. Sementara itu sumber-sumber khusus menyatakan terjadi perselisihan tajam antara Panglima Divisi 1 Kavaleri Yaman dan Menteri Pertahanan Yaman setelah rezim kerajaan Arab Saudi mengucurkan anggaran dalam jumlah besar untuk menggaji Lijan Syabihah. Demikian laporan harian Aden Gulf News, Jumat, September 11. Sumber-sumber itu menyebutkan rezim Arab Saudi telah menetapkan anggaran sebesar 10 juta rial Saudi untuk menggaji 5.000 tentara Lijan Syabihah, aliansi milisi-milisi di bawah naungan militer rezim sekuler Yaman. Dengan anggaran sebesar itu, setiap tentara Lijan Syabihah akan mendapatkan gaji 2.000 rial Saudi per bulan. Dengan kurs 1 rial Saudi senilai Rp2.500, maka jumlah itu setara dengan 5 juta rupiah. Gelontoran dana dalam jumlah menggiurkan itu telah menimbulkan perselisihan sengit antara Panglima Divisi 1 Kavaleri Yaman Mayor Jenderal Ali Muhsin Al-Ahmar dan Menteri Pertahanan Yaman, Jenderal Muhammad Nasir Ahmad. Pasalnya, anggaran itu diserahkan oleh rezim Arab Saudi kepada Departemen Pertahanan Yaman. Lijan Syabihah atau Komite-Komite Rakyat adalah aliansi milisi-milisi bersenjata yang berada di bawah naungan Tentara Nasional Yaman. Lijan Syabihah dibentuk dari para kepala suku dan tokoh masyarakat Yaman yang berhasil direkrut oleh militer Yaman. Lijan Syabihah dibentuk oleh rezim AS, Arab Saudi dan Yaman untuk memerangi Mujahidin Ansyar Syariah di Yaman Selatan. Lijan Syabihah di Yaman adalah bentuk lain dari Majelis Syahwat di Irak yang dibentuk oleh militer penjajah Salibis AS untuk memerangi Mujahidin Ahlus Sunnah. Ketiga, pemerintah Arab Saudi dan ulama resmi pemerintah menghalang-halangi umat Islam pergi berjihad ke Suriah. Rezim Nusyariah Suriah telah membantai lebih dari 60.000 warga Muslim Suriah sejak berlangsungnya Revolusi Rakyat Suriah pada Maret 2011. Rezim Nusyariah Suriah diperkuat oleh rezim Syiah Iran yang mengirimkan sedikitnya 15.000 pasukan khusus Brigade Al-Quds, milisi Syiah Hizbullah Lebanon yang mengirimkan lebih dari 30.000 anggotanya, milisi-milisi Syiah Irak dan rezim komunis Rusia yang mengirimkan lebih dari 60.000 pasukannya dengan 71 kapal perang. Di saat musuh-musuh Islam bersatu padu memerangi kaum muslimin di Suriah, anehnya rezim-rezim di Jazirah Arab mencegah warganya untuk berjihad di Suriah. Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh melarang para ulama Arab Saudi menghasung para pemuda untuk berjihad di Suriah. Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh menegaskan bahwa berjihad dengan harta terkadang lebih utama, tulis harian Al-Watan pada Ahad, 6 Januari 2013.